warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimahullah, sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah yang masih meminjamkan usia kepada kita sampai pada malam ini, di malam ke-19 Ramadan 1442 Hijriah. Kalau kita mencermati bacaan dari imam salat Isya tadi di rakaat pertama, beliau membacakan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian mau menafkahkan yang terbaik apa yang kalian miliki. Ayat ini menyeratkan tentang pentingnya kita berbagi atau memperbaiki hubungan silaturahim kita, empati kita kepada sesama manusia. Dan itu salah satu dari pembelajaran yang kita bisa peroleh dari ibadah puasa Ramadan kita. Kalau merujuk ke surah Al-Baqarah ayat 183, sasaran berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Belum sempurna iman dan takwa seseorang apabila tidak menyeimbangkan dua dimensi, yaitu memperbaiki tali hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dan juga sekaligus memperbaiki tali hubungannya sesama manusia, hablum minan nas. Itulah kenapa Allah kemudian mengingatkan, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, bahwa manusia kelak akan dihinakan dimanapun mereka berada, kecuali apabila memperbaiki hubungannya secara vertikal, ketaatannya kepada Allah, tapi juga sekaligus memperbaiki hubungannya secara horizontal dengan manusia. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah yang menarik yang semoga bisa memberi ibrah kepada kita tentang seorang ulama atau mufti dari Mekah yang bernama Syekh Abdullah bin Mubarak. Beliau salah seorang mufti yang hidup di era tabi'in. Suatu ketika di musim haji, Syekh Abdullah bin Mubarak yang turut menunaikan ibadah haji di tahun itu sedang berada di Masjidil Haram sambil menantikan waktu azan asar. Setelah duhur, beliau bersandar di salah satu tiang masjid. Kalau pernah mendengarkan istilah qailulah, qailulah itu adalah tidur yang singkat tapi berkualitas. Nah, diriwayatkan begitulah Syekh Abdullah bin Mubarak sempat tertidur ketika sandar-sandar di tiang Masjidil Haram. Dalam tidurnya beliau bermimpi menyaksikan ada dua malaikat yang turun kemudian berdialog satu sama lain. Malaikat yang satu bertanya, ada berapa orang jemaah haji tahun ini? Lalu dijawab oleh malaikat yang satunya, ada kurang lebih 600.000 orang. Lalu yang satunya lagi kemudian menanyakan, berapa di antara mereka yang Allah terima ibadah hajinya sebagai haji mabrur? Dijawab, tidak seorang pun
yang Allah terima niatnya sebelum terlebih dahulu Allah menerima niat seorang yang bernama Sa'id Al-Muwaffa, seorang tukang sol sepatu yang berasal dari kota Damsyik. Kota Damsyik atau Damaskus atau masuk di wilayah Yaman sekarang, selatan kota Mekah. Syekh Abdullah bin Mubarak setelah menyaksikan dalam mimpinya dialog dua malaikat ini tiba-tiba terbangun, dan beliau segera merenungkan, kalau tahun ini Allah tidak terima ibadah haji seluruh jamaah sebelum diterimanya yang bernama Sa'id Al-Muwaffa ini, berarti termasuk dia. Maka penasaran Syekh Abdullah bin Mubarak. Setelah rangkaian ibadah haji telah selesai, telah rampung, beliau segera berkemas-kemas kemudian menuju selatan ke Yaman untuk mencari tahu apa benar ada orang tukang sol sepatu bernama Sa'id Al-Muwaffa. Dan setelah bertanya ke sana kemari, dia mendapatkan informasi benar di salah satu sudut kota ada seorang tukang sol sepatu bernama Sa'id Al-Muwaffa. Segera Syekh Abdullah bin Mubarak mengunjungi rumahnya, mengkonfirmasikan apa benar profesinya tukang sol sepatu, namanya Sa'id Al-Muwaffa. Benar. Lalu ditanya lagi, apakah Anda melaksanakan haji tahun ini? Sa'id Al-Muwaffa menjawab, sebenarnya saya sudah berniat. Bahkan saya sudah mengumpulkan biaya bertahun-tahun dari pekerjaan saya sebagai tukang sol sepatu. Terkumpul 3.000 dinar untuk biaya haji. Tapi sebelum berangkat, istri saya meminta, yang kebetulan ngidam, minta agar dibelikan daging bakar yang beberapa hari ini tercium aromanya masuk lewat jendela ke rumahnya. Segera Sa'id Al-Muwaffa memenuhi permintaan sang istri. Dia keluar rumah, dia cari dari mana sumber asap daging bakar tersebut. Ternyata tidak jauh dari rumahnya ada sebuah rumah kecil reot, dihuni oleh seorang perempuan tua dengan beberapa orang anak kecil. Segera Sa'id Al-Muwaffa meminta, bolehkah saya mendapatkan sekerat dari daging bakar yang tiap hari asapnya masuk ke dalam rumah saya? Perempuan tua itu menjawab, mohon maaf, tidak boleh. Sa'id Al-Muwaffa menawar, boleh nggak saya beli berapapun, karena ini permintaan istri saya yang sedang ngidam. Perempuan tua itu mengatakan, mohon maaf, tidak boleh karena ini haram untuk Anda. Sa'id Al-Muwaffa terkejut. Dia tanya, mengapa bisa haram? Perempuan tua itu menyatakan, ketahuilah kami ini tidak pernah makan hampir sebulan. Kebetulan ada seekor rusa yang sudah mati, sudah jadi bangkai karena tidak ada yang bisa dimakan. Itulah yang kami bakar berhari-hari. Islam melarang kita memakan bangkai, jadi haram bagi Anda. Mendengarkan itu Sa'id Al-Muwaffa merenungkan sambil menangis. Dia berpikir, saya mengumpulkan biaya untuk menyempurnakan rukun Islam saya, tapi ternyata belum sempurna iman saya kalau masih ada tetangga saya yang ternyata berhari-hari tidak makan. Maka uang yang dia kumpulkan, Sa'id Al-Muwaffa diserahkan semuanya kepada tetangganya. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan ini saya ingin mengajak kita untuk membayangkan seolah-olah kita ini berkunjung ke kota Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Bagi mereka yang pernah datang ke sana, pertama kali mata kita akan tertuju kepada, begitu masuk kota Madinah ya, di tengah-tengah kota, mata kita pasti tertuju kepada menara Masjid Nabawi. Ada 10 menara Masjid Nabawi, tingginya 105 meter. Tapi ketahuilah, ketika baginda Rasul membangun masjid itu, belum ada satupun menaranya. Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun pertama Hijriyah, bertepatan dengan tahun 622 Miladiyah. Bahkan setelah jumlah umat Islam bertambah, masjid diperluas 6 tahun kemudian, 628 Miladiyah,
belum ada menaranya. Begitu juga ketika Rasulullah wafat lalu digantikan oleh khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, belum ada menara. Nanti kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, ada bangunan yang sedikit lebih tinggi dari yang lainnya. Tapi itu bukan berarti menara tempat untuk menyampaikan suara azan supaya lebih jauh terjangkau. Menara yang sekarang itu dibangun oleh Raja Fahd, salah satu raja dari kerajaan Saudi Arabia, King Saud, dinasti King Saud. Bangunan yang tinggi yang dibangun oleh Sayyidina Umar ditujukan untuk beliau gunakan setiap saat setelah sholat. Beliau naik ke bangunan tinggi itu memantau rumah-rumah penduduk. Kalau ada rumah yang tidak mengepul asap, segera Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendatangi rumah itu, membawakan makanan secukupnya untuk rumah yang tidak pernah mengepul asapnya. Begitulah pembelajaran Islam yang senantiasa selalu menyeimbangkan antara ketaatan kepada Allah dan juga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Maka mari kita merenungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma huwal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, "Al-muflisu man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta, wala mata, tidak punya kesenangan. Digambarkan oleh sahabat seseorang yang meninggalkan rumahnya, bawa barang dagangan yang banyak, tapi ketika dia pulang dagangannya ludes dan tidak membawa untung sama sekali, sebaliknya dia membawa hutang yang banyak. Itulah orang yang bangkrut menurut para sahabat. Tapi baginda Rasul menyatakan, bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu fina, orang bangkrut di kalangan umatku adalah yang datang menghadap kepada Allah di yaumul hisab, membawa pahala ibadah mahdah yang banyak, tapi ternyata hubungannya sesama manusia kurang baik. Allah titipkan harta yang banyak kepadanya, tapi dibiarkan untuk kepentingan diri sendiri dan hidup yang hedonis. Padahal pada harta yang Allah titipkan kepada kita ada hak para mustahik. Nah, Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan ini, kita mensucikan diri kita dengan mengeluarkan sebagian dari harta kita berupa zakat atau infak atau sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan begitu bisa membersihkan, mensucikan harta kita. Untuk mensucikan jiwa kita, kita keluarkan zakat fitrah. Semoga ini menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita merenungkan kembali, Allah memperkenankan kita berjumpa dengan Ramadan. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita semuanya, sehingga nanti kelak kita meninggalkan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Itulah kenapa hari raya setelah kita puasa, hari kemenangan kita disebut dengan hari raya Idul Fitri, hari raya kembali kepada kesucian. Demikianlah tausiah untuk malam ke-19 malam ini. Tentu saja saya mengaturkan terima kasih kepada pengurus Masjid Ar-Rahman yang memberi kesempatan saya untuk bermuzakarah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salinglah mengingatkan, sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.